Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke anakku sekalian, pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan kemarin tentang sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai semangat Sumpah Pemuda. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-6 kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, ya, dari sejarah Sumpah Pemuda yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Makanya dalam ikrarnya itu dikatakan satu, ya, bangsa, ya, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Nah, dan itu terbukti nyata, ya, bahwa berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, ras, ya, maupun organisasi-organisasi itu dapat dipersatukan. Nah, inilah benih nasionalisme dan patriotisme itu muncul. Ya. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi pada atau di zaman dahulu, tetapi nilai-nilai luhur yang ada dalam Sumpah Pemuda itu masih dapat kita terima dan dapat kita amalkan atau kita jaga dan teruskan nilai-nilai yang ada dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Nah, apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Ya. Mari kita urai satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah nilai semangat nasionalisme dan patriotisme, ikrar pemuda, ya, atau Sumpah Pemuda dan perjuangannya, ya, para pemuda ini merupakan wujud, ya, dari rasa cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme. Dan para pemuda, ya, para pemuda yang dengan ikhlas berkorban, tidak hanya cinta tapi juga berkorban tenaga, pikiran untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Lahirnya Sumpah Pemuda itu, ya, didasari oleh rasa nasionalisme dan patriotisme, rasa cinta tanah air dan kerelaan berkorban dari para pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu. Nah, ini nilai semangat Sumpah Pemuda yang pertama, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Kemudian yang kedua, nilai semangat daripada Sumpah Pemuda yang dapat kita ambil adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Kita tahu bahwa para pemuda, ya, dalam perjuangannya, ya, perjuangan para pemuda kemerdekaan ini dari berbagai daerah pemuda ini, ya, dari berbagai suku, dari berbagai golongan. Namun mereka tidak mementingkan golongan, daerah mereka sendiri, suku mereka sendiri, tapi yang dikedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara, yaitu bangsa Indonesia, sehingga mereka mau bersatu. Makanya kita tahu banyak organisasi-organisasi kedaerahan yang itu bersatu, ya, kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai semangat Sumpah Pemuda itu adalah persatuan. Dari kepentingan yang sama itu demi bangsa dan negara, ya, peristiwa Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh perhimpunan dan organisasi daerah, ya, Jong Java, Jong Sumatera, ya, seluruhnya itu, ya, kemudian bersatu dalam suatu kongres pemuda. Ini menandakan adanya rasa persatuan dan persatuan, adanya persatuan dalam proses perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, ini nilai semangat yang ketiga daripada Sumpah Pemuda, yaitu nilai persatuan. Kemudian apalagi nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Nah, yang keempat itu adalah menerima dan menghargai perbedaan. Kita tahu banyak perbedaan yang ada pada waktu itu, organisasi-organisasi, namun itu tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk mengikrarkan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Semua perbedaan itu, ya, dihargai dan diterima, ya, oleh bangsa Indonesia. Perbedaan daerah, ya, perbedaan golongan, suku, bangsa, namun satu dalam cita-cita. Makanya perbedaan yang ada tersebut dapat diterima dan dihargai demi terwujudnya Indonesia merdeka. Nah, ini nilai luhur yang keempat. Selanjutnya, yaitu nilai yang ada dalam peristiwa Sumpah Pemuda adalah semangat persaudaraan. Ya, tidak hanya menerima perbedaan, tapi para pemuda, ya, meyakini bahwa mereka, ya, punya ikatan persaudaraan, walaupun mereka tidak ada hubungan darah, ya. Tapi, ya, semangat persaudaraan ini muncul dalam diri pemuda bahwa mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air. Di sinilah kemudian rasa kekeluargaan itu terjalin di antara pemuda. Inilah semangat, ya, nilai semangat daripada Sumpah Pemuda. Nah, kemudian, ya, yang keenam adalah, ya, nilai semangat yang ada dalam Sumpah Pemuda adalah meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama. Nah, ketika mereka mau menerima penghargaan persatuan, ya, dan semangat persaudaraan, kemudian, ya, yang dilakukan mereka adalah bekerja sama.
bergotong royong secara sukarela ya menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan merupakan bukti nyata dari gotong royong ini. Nah, kita Indonesia yang merdeka ini tidak bisa sendiri ya. Kita ingat bahwa perjuangan di daerah-daerah itu muncul secara sporadis di berbagai daerah, itu tidak banyak membantu ya. Dapat dipatahkan daerah ini, ada perlawanan kemudian dipatahkan. Nah, itulah yang bersifat kedaerahan. Nah, inilah kemudian yang muncul ya sifat perjuangan bangsa Indonesia itu adalah sifat nasional, bersifat nasional. Inilah yang kemudian ada yang namanya kegotong royongan atau kerjasama. Nah, inilah kemudian terwujud Indonesia merdeka ini, yang nilai yang keenam. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu adalah nilai pantang atau nilai semangat pantang menyerah. Ya, perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda itu ya begitu panjang, lama, ya, menyita banyak waktu dan pikiran, tapi semua itu tidak membuat para pemuda menyerah ya. Ya, sebelum terwujudnya persatuan dan kesatuan, sebelum terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia, begitu banyak korban ya, penjara ya, diasingkan dan lain sebagainya ya. Tapi ini tidak membuat para pemuda ini pantang menyerah ya, tidak membuat para pemuda ini menyerah kemudian berhenti untuk berjuang ya. Inilah kemudian buah daripada semangat pantang menyerah itu adalah ya, Sumpah Pemuda, dan kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah nilai semangat daripada Sumpah Pemuda ya. Nah, kenapa pemuda di sini? Nah, inilah kemudian Pak Karno pernah mengatakan, ya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan guncang dunia. Inilah sebenarnya kekuatan yang ada pada sebuah bangsa, yaitu terletak pada kekuatan para pemudanya. Ya. Bukan apa ya yang dikatakan Pak Karno ini adalah sebenarnya adalah semangat yang ada pada diri para pemuda. Pemuda ini sangat potensial sekali ya untuk melakukan perubahan. Makanya agen disebut pemuda itu disebut dengan agen of change, agen perubahan. Inilah semangat daripada pemuda yang dibutuhkan. Sehingga dengan 10 pemuda saja, kata Pak Karno, akan mengguncang dunia. Nah, para pemuda ini juga merupakan generasi penerus, generasi pengganti dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari para pemudanya. Inilah ya pentingnya peran ya kontribusi para pemuda untuk bangsa dan negaranya. Makanya kita harus menjaga ya status kita sebagai pemuda yang menjadi harapan ya tumpuan masa depan bangsa dan negara. Nah, siapakah pemuda itu? Nah, pemuda itu yang menurut undang-undang itu adalah warga negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Ini pemuda, ini dari sisi umur. Namun di pasal 2 kalau kita lihat itu adalah kepemudaan itu berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak ya, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita. Nah, inilah kemudian kalau semangatnya masih membara ya, tanggung jawabnya masih besar, berkarakter, berkapasitas, yang memiliki aktualisasi diri dan cita-cita, itulah pemuda. Lah, itulah yang menjadi harapan bangsa. Lah, anak-anak sekalian ya, sebenarnya Indonesia ini sangat potensial untuk menjadi negara maju ya, penopang, karena menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik ini ya merilis ya sensus penduduk pada tahun 2020 kemarin. Ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia ini didominasi oleh kaum muda ya. Kalau di situ kalian lihat itu adalah yang paling besar ya, itu adalah Gen Z ya. Gen Z ini adalah generasi yang lahir antara tahun 97 sampai tahun 2012. Ini Gen Z ini. Kemudian yang kedua ya itu adalah milenial. Nah, makanya ini sekarang yang marak milenial. Makanya Pak Jokowi ya mengangkat staf milenial itu. Kenapa? Karena inilah harapan bangsa Indonesia ke depannya. Ya, penduduk Indonesia banyak didominasi oleh kaum milenial. 25% dari 270 juta penduduk Indonesia. Kemudian yang terbesar kedua itu Gen X ya, lahir antara ya, tahun 65 sampai 80. Lah, ini masih ada ini generasi ini ya. Ya, kalau post Gen Z yang setelah lahir tahun 2013 ini 10%. Lah, ini Gen Z dan milenial inilah ya mayoritas dari penduduk Indonesia, dan inilah pemuda-pemuda Indonesia. Lah, di tangan pemuda inilah kemudian kemajuan dan kemakmuran Indonesia dapat dipertaruhkan. Kalau pemudanya baik, maka generasi Indonesia itu akan menjadi generasi yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Makanya Indonesia sangat menunggu peran para pemuda-pemudanya. Lah, itulah ya. Nah, dari itu ya,
apa sebenarnya ya nilai semangat Sumpah Pemuda yang dapat kita ya teladani ya untuk saat ini. Tentu para pemuda sekarang ini ya berbeda perjuangannya dengan pemuda-pemuda dahulu ya yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Ya, tantangan juga berbeda. Maka apa yang dapat dilakukan pemuda saat ini untuk meneladani ya semangat-semangat yang ada dalam Sumpah Pemuda ya. Yang pertama mengukir prestasi seperti gambar ya. Kita sebagai pemuda harus mengukir prestasi dengan komitmen ya, belajar dengan rajin sebagai siswa prestasi ya. Tak lain dan tak bukan hal ini adalah demi kemajuan dan eksistensi suatu bangsa dengan generasinya yang penuh dengan prestasi. Yang kedua adalah melestarikan budaya lokal dan menjaganya ya. Sekarang ini para pemuda ini menjadi modern, tapi modern yang tidak boleh melupakan budaya lokalnya, menjaganya. Dan inilah pemuda-pemuda yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Boleh menjadi modern tapi tidak lupakan budayanya dan sekaligus menjaga budayanya ya. Kita dikenal dengan bangsa yang penuh dengan keanekaragaman budaya, ini yang harus kita jaga ya. Inilah semangat-semangat yang harus dijaga untuk meneladani nilai semangat Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa ikrar dari Sumpah Pemuda adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita tidak boleh tergerus dengan bahasa-bahasa yang sangat melenceng dari bahasa Indonesia ya. Inilah kadang pelesetan bahasa atau bahasa-bahasa yang baru kita kenal, misalkan ini sangat jauh dari bahasa baku di Indonesia. Ini biasanya banyak digunakan oleh kalangan-kalangan muda ya. Banyak sebenarnya bahasa-bahasa Indonesia yang jarang kita tahu. Nah, saat ini lah ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menjaga toleransi dan tangkal hoax ya. Para pemuda ini banyak bergelut dengan dunia medsos. Kita tahu bahwa gerakan intoleran dan hoax ini banyak berkeliaran di media sosial, maka menjadi tanggung jawab para pemuda untuk meneladani sebagai teladan dari nilai semangat Sumpah Pemuda untuk menangkal ya hoax dan menjaga toleransi di antara bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah bangga terhadap karya anak bangsa. Nah, ini yang perlu kita biasakan, itu adalah bangga terhadap karya anak bangsa, menghargai karya anak bangsa seapapun itu, kita harus menghargainya. Nah, pada kondisi saat ini yang tidak kalah penting saat ini adalah para pemuda harus memiliki semangat ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita tahu kita masih belum bisa keluar dari yang namanya pandemi COVID-19, maka pemuda harus menjadi pelopor ya terhadap kampanye ya protokol kesehatan, untuk mematuhi ya protokol kesehatan ya, memakai masker misalkan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh pemuda. Banyak yang bisa ruang-ruangnya yang banyak dilakukan oleh pemuda, terutama media sosial ya, karena pemuda banyak menggunakan media sosial. Ini bermedia sosial yang positif bagi para pemuda. Lain yang perlu dilakukan pada saat sekarang ini. Nah, anakku sekalian, itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di grup kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.